Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalul Hidayati dengan NIM 24410405147, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas D, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho SPDI MSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian metodologi studi Islam secara bahasa dan istilah. Yang kedua, penjelasan mengenai 5 pondasi utama dalam Islam atau rukun Islam. Yang ketiga, alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai ajaran Islam. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metodologi studi Islam. Secara etimologis, kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara, jalan, atau langkah yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara-cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis. Metodologi sangat penting karena membantu seseorang memperoleh pengetahuan dengan langkah yang benar sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, pengertian studi Islam. Studi Islam merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan Islam. Kajian tersebut meliputi akidah atau keimanan, ibadah, akhlak, hukum Islam, sejarah peradaban Islam, pemikiran tokoh-tokoh Islam, dan kehidupan sosial umat Islam. Studi Islam tidak hanya bertujuan untuk mengetahui ajaran Islam secara tekstual, tetapi juga memahami bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, pengertian metodologi studi Islam secara istilah. Menurut Abuddin Nata dalam bukunya Metodologi Studi Islam, metodologi studi Islam adalah seperangkat cara, pendekatan, dan prosedur yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan meneliti ajaran Islam secara ilmiah. Melalui metodologi studi Islam, seseorang tidak hanya menerima ajaran Islam secara dogmatis, tetapi juga mempelajarinya secara kritis, sistematis, dan komprehensif. Metodologi studi Islam penting karena membantu memahami Islam secara benar, menghindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkan ajaran agama, menumbuhkan sikap ilmiah dalam mempelajari Islam, dan membantu menemukan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu Islam dibangun atas 5 pondasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam memiliki 5 pondasi utama yang disebut rukun Islam. Kelima rukun tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Yang pertama, syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam pertama dan menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Lafaz syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna syahadat tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus diyakini dalam hati dan dibuktikan melalui perbuatan. Syahadat mengandung dua pokok ajaran utama. Yang pertama, keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Yang kedua, keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang wajib diikuti ajarannya. Dengan syahadat, seorang Muslim menyatakan kesediaannya untuk menjalani kehidupan sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sholat. Sholat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sehingga disebut sebagai tiang agama. Melalui sholat, seorang muslim membangun hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sebagai bentuk ibadah, sholat juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Antara lain, menumbuhkan kedisiplinan, membentuk karakter yang baik, menenangkan jiwa, serta mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang menjaga sholat biasanya memiliki kontrol diri yang lebih baik karena selalu mengingat Allah. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa Ramadan adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan. Selain itu, puasa juga mengajarkan kesabaran, kejujuran, pengendalian diri, dan kepedulian terhadap sesama. Ketika berpuasa, seseorang merasakan lapar dan haus sehingga dapat memahami kondisi orang-orang yang kekurangan. Yang keempat, zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Zakat memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu membersihkan harta, membersihkan jiwa dari sifat kikir, membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial. Dengan adanya zakat, Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja. Yang kelima, haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan di kota Mekah pada waktu tertentu dan diwajibkan bagi muslim yang mampu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97 yang artinya, dan wajib bagi manusia terhadap Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya ke sana. Haji mengandung banyak nilai pendidikan seperti kesabaran, pengorbanan, persatuan umat Islam, dan ketaatan kepada Allah. Saat melaksanakan haji, seluruh umat Islam mengenakan pakaian ihram yang sederhana sebagai simbol kesetaraan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelima itu adalah pondasi agama Islam, yaitu rukun Islam. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu apakah seseorang masih disebut muslim jika salah satu rukun Islam tidak terpenuhi? Pertanyaan ini sering muncul dalam kajian Islam dan perlu dipahami secara bijaksana. Pada dasarnya, seseorang menjadi muslim karena mengucapkan dan meyakini 2 kalimat syahadat. Apabila seseorang belum melaksanakan salah satu rukun Islam karena adanya alasan yang dibenarkan syariat, maka ia tetap dianggap sebagai muslim. Sebagai contoh, seseorang yang belum berhaji karena belum mampu secara ekonomi tidak kehilangan status keislamannya, karena haji memang diwajibkan hanya bagi yang mampu. Begitu pula seseorang yang belum wajib zakat karena hartanya belum mencapai nisab. Namun, apabila seseorang sengaja meninggalkan kewajiban agama tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia melakukan dosa besar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan puasa atau zakat karena malas tetap berstatus muslim selama masih meyakini bahwa ibadah tersebut merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan mengenai sholat memiliki kedudukan yang lebih khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa meninggalkan sholat dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Namun mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas masih berstatus muslim tetapi melakukan dosa besar yang sangat berat. Adapun jika seseorang mengingkari kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, atau bahkan syahadat, maka para ulama sepakat bahwa tindakan tersebut dapat mengeluarkannya dari Islam karena menolak ajaran yang telah ditetapkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan terhadap rukun Islam merupakan hal yang sangat penting. Seorang muslim wajib berusaha melaksanakan seluruh rukun Islam sesuai kemampuan yang dimilikinya. Lanjut pembahasan yang keempat, yaitu mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam ajaran Islam. Keimanan kepada Allah tidak hanya didasarkan pada wahyu, tetapi juga dapat dipahami melalui akal dan logika. Karena itu, alasan percaya kepada Tuhan dapat dijelaskan melalui dalil nakli dan dalil akli. Yang pertama, melalui dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa.
Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, manusia juga diperintahkan untuk memperhatikan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah. Dalam banyak Al-Quran, manusia juga diperintahkan untuk memperhatikan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah. Dengan demikian, berdasarkan dalil nakli, manusia wajib percaya kepada Tuhan karena keimanan merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdasarkan dalil akli. Selain berdasarkan wahyu, keberadaan Tuhan juga dapat dipahami melalui akal. Pertama, adanya alam semesta menunjukkan adanya pencipta. Tidak mungkin sesuatu yang begitu besar dan teratur muncul dengan sendirinya tanpa sebab. Kedua, keteraturan alam menunjukkan adanya pengatur. Pergantian siang dan malam, peredaran planet, pergantian musim, serta hukum-hukum alam yang teratur menunjukkan adanya kekuasaan yang mengatur semuanya. Ketiga, setiap benda memiliki pencipta. Sebuah bangunan tidak mungkin berdiri tanpa arsitek dan tukang bangunan. Sebuah buku tidak mungkin ada tanpa penulis. Demikian pula, alam semesta tentu memiliki pencipta yang jauh lebih agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keempat, manusia memiliki fitrah untuk mencari Tuhan. Dalam keadaan sulit, manusia cenderung memohon pertolongan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan spiritual yang telah ditanamkan oleh Allah dalam diri manusia. Kelima, akal manusia memiliki keterbatasan. Tidak semua hal dapat dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan petunjuk dari Tuhan agar dapat menjalani kehidupan dengan benar. Berdasarkan pertimbangan akal tersebut, kepercayaan kepada Tuhan merupakan sesuatu yang rasional dan logis. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam merupakan ilmu yang mempelajari cara dan pendekatan untuk memahami Islam secara sistematis, ilmiah, dan mendalam. Islam dibangun di atas 5 pondasi utama, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kelima pondasi tersebut menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Seseorang yang belum mampu melaksanakan sebagian rukun Islam karena alasan dibenarkan Seseorang yang belum mampu melaksanakan sebagian rukun Islam karena alasan yang dibenarkan syariat tetap dianggap muslim. Namun setiap muslim wajib berusaha melaksanakan seluruh rukun Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kepercayaan kepada Tuhan dapat dibuktikan melalui dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli yang bersumber dari akal dan logika manusia. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya terus meningkatkan pemahaman agama,
memperkuat keimanan, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.